Gus Ajir sebutkan Ibnu Iyas dalam Tarikh Mesir. Ya, Ibnu Iyas gak punya kitab Tarikh Mesir, Ustaz. Seakan-akan antum baca Tarikh Mesir, ternyata antum baca Wikipedia. Saya bisa buktikan itu. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Bismillah, alhamdulillahi wahdah. Kaidah mengatakan wadi'ul barakati huwallah. Yang memberikan barokah itu Allah, ya. Allahu huwal mubarik wal makhluqu huwal mubarak. Itu satu. Kemudian yang kedua, al aslu fi barakatil a'yan, benda ya. At-tauqifu 'alal adillah. Sahih harusnya dalilnya, bukan yang mungkar, bukan yang dhaif, bukan yang dipermasalahkan riwayatnya. Satu. Kemudian yang kedua, al aslu fi barakatil azminah at-tauqifu 'alal adillah. Al aslu fi barakatil amkinah at-tauqifu 'alal adillah. Hukum asalnya berkahnya waktu, berkahnya tempat itu harus berlandaskan dengan dalil yang sahih yang tidak bermasalah di isnadnya. Kemudian al barakatu dzatiyatun muntaqilah wa ma'nawiyatun lazimah. Ini bi'tibari taqsim. Jadi berkah itu zat yang berpindah dan ma'nawiyah yang lazim. Ini harus dipisahkan, jangan digabung, gitu kan? Yang dzatiyah itu hanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sifatut tabarruk at-tauqifu 'alal adillah. Ma'u zamzam barokah. Tapi kalau dimandiin ke mobil, aina daliluka? Di mana dalilmu? Itu aja saya. Ustaz ya. Syukron. Silakan Ustaz. Baik. Insyaallah. Semangat kalian antum Ustaz, luar biasa. Ya. Silakan Ustaz. Saya cuman banyak ya Gus Ajir menyampaikan, Masya Allah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, An-Nasai, Masya Allah, hampir ya puluhan kitab-kitab pun puluhan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Apa maksudnya kembalikan kepada Allah dan Rasul? Sekarang kan kita berselisih nih, tabarruk di kuburan itu ada dalilnya nggak? Boleh apa enggak? Kalian bilang boleh, kami bilang nggak boleh. Berselisih kita. Apa perintah Allah? Farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. 7 riwayat disebutkan oleh Imam At-Tabari, kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya apa? Kembalikan kepada hadis yang sahih. 7 riwayat. 3 riwayat dari Mujahid, 2 riwayat dari Maimun bin Mihran, 1 riwayat dari Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, dan 1 riwayat dari As-Suddi rahimahumullah jami'. Semua mereka bilang apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maksud kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua riwayat yang tersebutkan Gus Ajir, wafaqakallah, amin ya Rabb, itu debatable. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang panjang. Ini bukan di sini waktu pemaparan itu. Saya cuma minta kita kembali kepada adab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kami dapatkan banyak dalil. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Oke. Nabi SAW mengatakan apa? Fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Karena sesungguhnya aku larang kalian dari perkara itu. Aku larang kalian dari perkara itu. Itu kata Nabi. Sekarang saya minta kepada Gus Ajir dan kepada Ustadz Faris, tolong datangkan, bawakan kepada saya satu dalil. Ya, kita sepakat keberkahan Nabi Muhammad SAW, para sahabat bertabaruk dengan tubuh Nabi, dengan rambutnya, dengan apa segala macam. Kita sepakat itu. Barakatuz zamaniyah, bulan Ramadan dan seterusnya.
Barakatul Makan, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan seterusnya. Kita sepakat itu. Yang kita bahas kuburan orang soleh. Tolong tunjukkan kepada saya satu dalil, kepada kedua ustadz yang mulia ini, tunjukkan kepada saya satu dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita tabarruk, mengambil berkah di kuburan orang soleh. Tunjukkan satu dalil saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau seandainya bisa didatangkan dalil itu, mari kita sama-sama tabarruk di kuburan. Kalau ada dalilnya. Ya. Saya minta satu dalil sahih, baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kalau kita Ibnu Taimiyah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban segala macam, ada banyak itu debatable. Kita bisa perdebatkan panjang itu. Waktu nggak cukup. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, semoga Allah merahmati beliau. Amin ya Rabb. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Semua orang bisa diambil pendapatnya, bisa ditolak. Kecuali penghuni kubur ini. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bawakan sederet nama, antum bawa satu kontainer kitab, antum sebutkan semua namanya. Saya minta satu dalil, Gus. Saya nggak butuh itu nama-nama itu. Karena yang saya ikuti Rasulullah SAW. Rasul SAW. Kalau ada dalil itu, silahkan ditunjukkan hadis sahihnya di mana, kita buka sama-sama. Ajaran tabarruk, mengambil berkah di kuburan orang soleh. Ada nggak Nabi pernah ajarkan itu? Tolong tunjukkan. Kalau ada, saya mau juga. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Nabi SAW mengikuti perintahnya. Kalau memang ada. Allah perintahkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diperintahkan yang didatangkan oleh Rasul itu kepada kalian, ambillah. Apa yang dilarang maka tinggalkan. Takutlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat, sangat keras siksaannya. Jadi jangan melebar kemana-mana. Ya, ini sama seperti ketika Gus Ajir buat konten video membela tangan Nabi keluar dari kuburan. Ya, kemudian Gus Ajir menyebutkan itu di kitab Asy-Syaraful Muhattam, kitab Asy-Syaraful Muhattam. Kemudian Gus Ajir bilang apa? Ini kitabnya Imam As-Suyuti. Kemudian dibawakan, Suyuti itu begini. Tapi Gus Ajir tidak memperhatikan itu benar nggak kitabnya Suyuti. Saya bisa paparkan bukti-buktinya. Al-Imam As-Suyuti punya kitab namanya Husnul Muhadarah. Beliau sebutkan buku-buku beliau di situ. Beliau nggak sebutkan Asy-Syaraful Muhattam. Dan saya bisa tunjukkan data dari Syekh Sufi besar di zaman ini. Beliau sendiri yang menyebutkan. Ya, ada indikasi kebohongan di situ. Tapi ini panjang lebar. Jadi kita nggak mau lebar kemana-kemana, sebutkan ini. Apalagi ketika Ustadz Gus Ajir sebutkan Ibnu Iyas dalam Tarikh Mesir. Ya, Ibnu Iyas nggak punya kitab Tarikh Mesir, Ustadz. Seakan-akan antum baca Tarikh Mesir. Ternyata antum baca Wikipedia. Saya bisa buktikan itu. Tapi ini panjang ceritanya. Ya, panjang pembahasannya. Tapi kita kembali kepada dalil. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian itu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah, ini Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, yaitu sunnah Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Saya sepakat, mau habaib, non habaib, mau salafi, mau NU, Muhammadiyah, kita semua cinta kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita sepakat, dua sumber ini adalah sumber dalam agama kita. Tolong tunjukkan, Ustadz Faris dan Gus Ajir, tolong tunjukkan kepada saya satu dalil sahih Nabi SAW pernah mengajarkan bertabarruk di kuburan orang soleh. Bukan badan Nabi, ya, bukan sahabat datang ambil rambut Nabi atau minum dari bekas Nabi, atau mereka bertabarruk dari tempat Nabi pernah pegang seperti di mimbar dan seterusnya. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah sebutkan satu dalil sahih dari Nabi SAW. Saya tegaskan lagi, satu dalil sahih dari Nabi SAW. Beliau mengajarkan kita bertabarruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalilnya, malam ini juga saya bertabarruk di kuburan orang soleh. Malam ini juga. Ini yang dapat saya sampaikan. Tolong jangan keluar kemana-mana, ya. Dan saya harap Ustadz Faris, Gus Ajir datangkan dalil itu. Kalau ada, kalau nggak ada, bilang nggak ada, selesai.